Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kita dari kelompok kuning atau barung kuning akan menjelaskan sedikit tentang scouting skill. Scouting berasal dari kata yaitu pramuka, dan skill artinya kemampuan. Jadi scouting skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Pramuka tidak hanya memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki banyak kemampuan. Kemampuan antara lain yaitu semapor, morse, sandi, tali temali, dan lain-lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan kelompok kita akan mengimplementasikan tentang tali temali. Salah satu scouting skill yaitu tali temali. Jadi tali temali adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan mengikat. Tali temali tidak hanya digunakan di kegiatan kepramukaan, tetapi tali temali juga digunakan bagi kehidupan sehari-hari. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya beda-beda sekali. Bedanya itu ya, tali itu bendanya. Kalau simpul antara tali dengan tali. Tapi kalau ikatan, tali dengan benda lain, atau umpamanya dengan kayu, tali dengan kayu dan sebagainya. Umpamanya dengan kayu gitu ya. Hasil bentukan dari tali yaitu terdiri dari simpul, ikat, jerat. Simpul, ikat maupun jerat yang baik dan benar adalah simpul, ikat, jerat yang dapat digunakan dengan kuat, tidak mudah lepas dan mudah untuk dilepas kembali. Simpul pangkal. Simpul pangkal sendiri merupakan salah satu simpul wajib dalam teknik kepramukaan di samping simpul mati, simpul hidup, simpul ayam, dan beberapa simpul lainnya. Simpul pangkal ini berguna untuk menautkan pada balok serta untuk memulai dan mengakhiri beberapa ikatan, semisal ikatan palang, ikatan silang, dan ikatan canggah. Mengingat fungsinya, simpul pangkal di atas layaklah jika dikatakan sebagai simpul wajib. Dalam kepramukaan, simpul ini akan sering digunakan, seperti untuk mengikatkan tali tenda pada pasak tenda dan saat mengikatkan tali penegang pada tiang tenda. Pun ketika membuat menara pandang ataupun gapura yang tentunya akan banyak menggunakan ikatan palang untuk menautkan dua tongkat atau kayu yang berpalangan, di mana simpul pangkal ini menjadi simpul awal dan simpul akhir juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi tali temali tentang simpul ujung tali. Jadi simpul ujung tali ini digunakan sebagai pengikat ujung tali agar tali tersebut tidak berantakan. Jadi seandainya tali pramuka kita berantakan, kita gunakan simpul ujung tali agar kembali rapi. Simpul jangkar. Dalam cara pembuatan simpul jangkar tidak begitu sulit atau mudah. Ada beberapa cara dalam membuat tali temali simpul jangkar ini. Salah satunya ialah bagilah tali menjadi dua, kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Tariklah kedua badan tali sehingga semua tali masuk ke dalam sosok. Fungsi dari simpul jangkar ini ialah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Simpul hidup merupakan simpul paling dasar. Simpul hidup juga menjadi simpul yang mendasari pembuatan simpul-simpul lainnya seperti simpul mati dan simpul nelayan atau simpul kembar. Simpul hidup digunakan sebagai simpul pada ujung tali untuk menjaga agar jalinan tali di ujung tali tidak terurai serta menjaga tali dari pergeseran. Di kepramukaan, simpul hidup termasuk salah satu simpul yang harus dikuasai oleh para pramuka. Simpul ini termasuk salah satu simpul yang diujikan dalam syarat kecakapan umum baik untuk pramuka siaga atau SKU maupun SKU penggalang. Simpul mati. Simpul mati biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Meskipun simpul ini terlihat mudah dibuat, namun banyak juga yang masih salah membuat simpul mati. Cara membuatnya ya seperti ini. Fungsinya gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul mati juga disebut sebagai square knot, merupakan salah satu simpul mendasar dalam kepramukaan dan kehidupan sehari-hari. Bagi seorang pramuka, baik pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak maupun pendega,
seharusnya menguasai simpul mati ini. Kegunaan simpul mati selain yang di atas adalah untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering ya, tidak licin. Ini berbeda dengan simpul anyam yang digunakan untuk menyambung dua buah tali yang besarnya berbeda, ataupun dengan simpul nelayan atau simpul Inggris yang digunakan untuk menyambung tali yang basah atau licin. Di samping itu, menyambung tali simpul mati juga digunakan untuk menali perban segitiga atau mitela saat melakukan PPPK dengan fungsi dan kegunaannya. Simpul mati akan sangat sering digunakan oleh seorang pramuka baik ketika mengikuti kegiatan kepramukaan maupun di kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk Scout Skill, tali temali, dan media pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.